চলো একসাথে হাঁটি হাত ধরে, চলো একসাথে খুঁজি নিজেদেরকে, চলো একসাথে গান লেখে নতুন ভাবে। বলো তুমি কি অপেক্ষার অবসান ঘটাবে, তুমি কি আমার পাশে এসে বসবে, আমার স্পর্শগুলো অনুভূতি বুঝবে। Halo para pencinta anggrek, balik lagi ya. Kali ini saya mau memberikan tips ataupun tutorial bagaimana caranya kita merawat anggrek bulan supaya rajin berbunga dan terus-menerus berbunga. Jadi ketika anggrek bulan sudah mulai berbunga seperti ini, nah nanti akan terus dilanjut berbunga dan berbunga lagi. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat yang belum subscribe channelnya, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru tentang anggrek. Nah, di sini kita memiliki beberapa anggrek bulan yang kondisinya itu sedang berbunga. Nah, untuk cara yang akan saya berikan kali ini, akan saya mulai dari tahap penanaman. Nah, di tahap penanaman ini tentunya kita harus memilih bibit dulu ataupun jenis kualitas pada sebuah tanaman. Itu kita harus benar-benar bisa memilihnya, karena dari bibit yang jelek kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu pula kita kalau memilih bibit yang bagus, pastinya hasil akan lebih maksimal. Mungkin memang untuk harga akan lebih berpengaruh. Di sini kita pakai bibit yang impor dari Taiwan. Ini kita beberapa ID punya banyak untuk anggrek bulan bibitnya kualitas impor dari Taiwan. Nah, untuk yang lokal pun kita punya, tapi tentunya dengan harga yang berbeda tentunya. Nah, untuk bibit dari sini sampai sana ini full bibit dari Taiwan semua. Dan untuk cara perawatan ini sangat mudah sekali, dalam jangka waktu 2 bulan sampai 2,5 bulan, paling lambat di 3 bulan hasilnya sudah jadi seperti ini. Nah, ini kalau di pasaran ini harganya sudah di atas 110, mungkin sampai 125.000 ya satu pohon seperti ini. Nah, untuk bibitnya kita pakai bibit yang dari Taiwan supaya hasilnya lebih cepat berbunga, lebih rajin berbunga, dan warna bunganya juga lebih cerah. Oke, terus simak, jangan sampai di skip ya supaya tidak gagal paham. Kita mulai dari penanam dulu. Untuk penanamannya kita menggunakan moss hitam ataupun moss putih. Ini sama saja ya, untuk penanaman kita mau pakai moss hitam ataupun moss putih juga bisa. Nah, untuk media yang lain seperti kulit pinus ataupun cacahan pakis itu juga bisa, tapi untuk pertumbuhan yang lebih bagus pada anggrek bulan kondisi remaja seperti ini memang rekomendasinya itu menggunakan moss hitam ataupun moss putih untuk media softpot ya, ketika kita penanamannya pakai softpot. Tapi beda lagi ketika penanaman kita menggunakan pot yang lebih besar, misalnya pot gerabah ataupun pot kayu seperti ini. Untuk media bisa kita sesuaikan, nggak harus menggunakan moss hitam ataupun moss putih, mungkin kita bisa menggunakan areng, atau yang paling bagus itu menggunakan kulit pinus. Oke, kita akan langsung praktekkan caranya menggunakan moss hitam dan juga moss putih untuk penanaman menggunakan softpot seperti ini. Nah, ini hasilnya yang sudah umur kisaran 2,5 bulan dari penanaman ini. Ini kita tanam sekarang, 2,5 bulan lagi hasilnya akan seperti ini. Nah, cara penanamannya saya rasa untuk semuanya pasti sudah memahami ya. Nah, mungkin beda di cara perawatannya saja. Nanti akan saya berikan tutorialnya bagaimana caranya kita merawat anggrek bulan supaya rajin berbunga. Nah, cukup seperti ini ya cara penanamannya. Cukup kita balut media awal menggunakan media moss hitam. Nah, ini simpel sekali, langsung selesai, langsung jadi. Nah, ini bibitnya yang baru datang dari Taiwan kemarin, sekitaran 2 hari yang lalu. Ini penanamannya cukup seperti ini.
Nah ini sudah selesai. Bibitnya memang kondisi seperti ini dewasa awal, tapi ini sampai kondisi berbunga cukup waktu 2 bulan sampai 2 bulan setengah, paling lambat di 3 bulan ini sudah berbunga. Mungkin nanti kita akan bandingkan dengan yang kondisi sudah berbunga untuk tekstur dan pohonnya. Ini cara menggunakan moss hitam. Kemudian saya akan coba untuk cara penggunaan moss putih seperti ini. Nah ini akan saya buka. Nah buat teman-teman yang pengen praktek belajar menanam anggrek bulan, di sini kita selain memberikan cara perawatannya, tutorialnya, kita juga menyediakan alat dan bahannya. Kita juga menyediakan moss hitam, moss putih, maupun bibit-bibit anggreknya. Oke, kita akan coba menggunakan moss putih. Nah ini kemasan moss putihnya, ini moss putihnya masih kering, jadi kita basahi dulu. Kalau tadi moss hitamnya sudah agak basah, cukup kita basahin sedikit, kemudian langsung kita tanam menggunakan soft pot. Ini adalah anggrek impor dari Taiwan. Untuk ukuran soft pot bawaan itu 2,5 inch, akan kita tanam di ukuran pot 3,5 inch. Nah ini perbedaannya. Untuk penanaman saya kira itu cukup mudah sekali, semuanya pasti bisa. Nah yang berbeda mungkin di bagian perawatannya. Nah teknik perawatan yang benar itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan pada anggrek bulan. Oke, nggak sampai 1 menit langsung jadi. Nah seperti inilah penampakan dari anggrek bulan yang habis kita tanam menggunakan media moss putih. Nah bagaimana caranya kalau kita punyanya cuma sekitaran 5 pohon, 5 plant atau 10 plant, dan kalau kita tanam menggunakan soft pot seperti ini mungkin kurang cantik, dan kita pengennya itu mempercantik halaman rumah kita. Nah pastinya kita harus menggunakan jenis-jenis pot yang cantik pula. Di sini kita ada pot seperti pot kayu seperti ini, ada pot bulat dengan kaki, ada pot kotak dengan kaki, ada pot bulat tanpa kaki juga. Nah ini sesuai selera. Nah untuk yang menggunakan pot seperti ini, alangkah baiknya kita tidak perlu menggunakan moss hitam maupun moss putih. Karena apa? Karena ini diameternya lebih besar, dan kalau kita menggunakan moss hitam maupun moss putih, nanti untuk penyimpanan kadar airnya itu akan terlalu tinggi, jadi susah kering. Karena anggrek itu notabene tidak suka terlalu basah. Kita untuk penanaman menggunakan pot kayu ataupun pot gerabah, lebih baik kita menggunakan media kulit pinus. Kalau saya paling suka kulit pinus karena pertumbuhan akarnya jauh lebih cepat daripada menggunakan arang. Ini kita buka dulu kulit pinusnya, nggak perlu dicuci juga lebih bagus. Langsung saja kita masukkan di sini untuk media kulit pinusnya. Perawatannya nanti akan sama ketika kita menggunakan media kulit pinus maupun moss hitam dan juga moss putih, nanti perawatannya akan sama. Ini yang kita tanam menggunakan pot kayu seperti ini. Nah ini dia hasilnya, akarnya juga udah mantep banget ya, akarnya udah mantep banget. Mungkin akan saya tambah satu lagi. Di sini ada anggrek bulan variegata juga. Nah untuk yang anggrek bulan variegata mungkin akan saya tanam di pot bulat. Kalau seperti ini akan terlalu ke dalam penanamannya, jadi mungkin kita taruh media dulu di dasarnya. Kemudian kita taruh lagi media kulit pinusnya di bagian samping-sampingnya. Nah ini sangat cantik sekali nanti ketika kita taruh di halaman rumah kita ya.
yang pastinya harus selalu dijaga, karena kita memiliki anggrek secantik ini dengan pot yang cantik pula pasti akan jadi incaran para tetangga. Nah, kalau kita punya anggrek yang udah cantik-cantik seperti ini dengan hiasan pot yang cantik-cantik, jangan lupa pokoknya rumah kita harus siaga CCTV 24 jam. Oke, sudah jadi, cantik sekali penampakan anggrek bulan. Nah, ini kita rawat sekitaran 2 bulan sampai 3 bulan aja ini akan sudah berbunga. Bagaimana cara perawatannya? Tentunya jangan sampai di skip ya, karena kita akan lanjut ke perawatannya. Oke, jadi kita akan belajar bagaimana caranya kita memacu pembungaan pada anggrek bulan. Nah, ini di sini sudah ada anggrek bulan kondisi berbunga dengan media moss hitam. Kita akan coba bongkar. Ini memang kita tanam sekitaran 2,5 bulan yang lalu. Akarnya belum terlalu banyak, tapi sudah ada. Dan luar biasanya akarnya gede-gede. Kalau ini kita bongkar, media bawaannya masih seperti yang tadi barusan kita tanam. Nah, ini ya, media bawaan moss putih dari pot ukuran 2,5. Nah, seperti yang kita tanam barusan. Nah, ini cuma kisaran umur 2 bulanan sampai 2,5 bulan, akar belum terlalu banyak, tapi pertumbuhan akar besar-besar dan juga bunga maksimal, bunganya gede-gede. Untuk ukuran pohon sama yang barusan kita tanam, masih sama ya ukurannya, belum begitu besar juga. Nih bisa dilihat perbandingannya masih sama, diameter daun juga sama. Jadi ini kalau kita tanam sekarang seperti ini, 2 bulan sampai 2,5 bulan kemudian nanti hasilnya sudah berbunga seperti ini, tentunya dengan perlakuan yang tepat, dengan cara yang tepat pula. Oke, simak baik-baik untuk penjelasan saya supaya nanti ketika dipraktekkan hasilnya bisa memuaskan. Tentunya sebuah tanaman itu bisa tumbuh dengan lebih baik. Kunci utamanya ada di pemberian nutrisinya. Jadi jangan salah kita kasih nutrisi. Untuk pemberian nutrisi kita harus tepat. Kita di sini ada air, ini 1,5 liter. Kita akan coba kasih pupuk. Nah, ini kita masukin pupuknya dulu. Untuk takaran pupuk biasanya itu untuk pemacu pembungaan 1 liter air dibanding 20 ml pupuk. 20 ml pupuk atau 2 tutup botol pupuk. Tentunya untuk jadwal pemupukan juga benar-benar harus kita sesuaikan, karena untuk perawatan anggrek bulan itu kita pemupukan itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, ibarat kata kita pemupukan hari pertama itu hari Minggu, berarti pemupukan hari kedua itu hari Kamis. Jadi tanpa penyiraman air kosong, kita full penyiraman dengan pupuk tanpa pemberian air kosong ya. Dan jangan sampai kalau kita memupuk itu di bagian daunnya seperti ini aja. Ini jangan sampai ya, jangan sampai seperti ini. Ini pupuk tidak akan maksimal. Yang benar semua daun dibasahi, dengan pupuk. Terus kemudian yang paling utama itu di bagian medianya harus benar-benar basah. Alangkah baiknya ketika kita melakukan pemupukan jangan pakai sprayer yang semprotannya itu menyebar terlalu besar, harus yang terfokus. Kalau perlu kita bisa guyur aja atau menggunakan semprotan tapi yang terfokus kepada media seperti ini. Nah, seperti ini harus benar-benar basah semua oleh pupuk, karena kita lakukan pemupukan di hari Minggu, terus kemudian hari Kamis lagi baru kita lakukan pemupukan ya. Seminggu 2 kali full pupuk tanpa pemberian air biasa. Tentunya harus diimbangi dengan fungisida dan insektisida. Fungisida kita bisa
bisa kita pakai seminggu sekali. Insektisida sesuai keadaan di kebun. Kalau kebunnya steril, nggak ada banyak hama, kita bisa lakukan insektisida 2 minggu sekali. Tapi kalau ada hama, untuk penyemprotan insektisida itu kita lakukan 1 minggu 1 kali. Yang penting penyiraman pemupukan itu harus benar-benar merata di bagian media. Semua media harus basah dan juga batang daun harus benar-benar terkena oleh media, oleh pupuk. Nah, seperti ini semuanya sudah kita pupuk. Jadi kesimpulannya, ketika kita merawat anggrek bulan supaya lebih rajin berbunga, memang kunci utamanya adalah di pemupukannya. Ini adalah contoh anggrek bulan yang kita tanam sekitaran 2,5 bulan yang lalu, kondisinya sudah berbunga. Kalau ini yang menggunakan moss putih, untuk ukuran daun juga kurang lebih sama, tidak terlalu berbeda jauh, tapi kondisinya langsung berbunga. Jadi perawatan anggrek bulan itu sebenarnya sangat mudah sekali, tidak butuh waktu lama untuk membungakan anggrek bulan. Bahkan menurut saya itu membungakan anggrek paling mudah yaitu anggrek bulan, karena berbunganya bareng-bareng. Nah, di sini untuk bibit-bibit memang kita pakai yang kualitas impor dari Taiwan seperti ini, dengan berbagai jenis, warna, dan juga ID-nya beragam sekali. Nah, buat teman-teman yang pengen praktek langsung membungakan anggrek bulan dengan bibit yang super kualitas dari Taiwan, yang rajin berbunga, yang cepat berbunga, dan yang ketika berbunga sebelum selesai bunganya bahkan sudah berbunga lagi, bisa diorder melalui WhatsApp di bawah ini ya. Ini adalah contoh bibit yang baru datang kemarin, dan ini yang baru kita panen kemarin sore dari kebun. Masih kondisi kenop-kenop karena udah banyak yang langsung laku terjual ya. Nah, ini contoh yang sudah berusia sekitaran 3 bulan dari tanam, 2 bulan sampai 3 bulan dari tanam, langsung kondisi kenop-kenop seperti ini, bunga-bunga seperti ini ya. Bunganya pun cantik-cantik dengan berbagai warna yang premium, itu yang berbunga-berbunga, kondisi mekar-mekar. Untuk di toko kita lagi habis memang, tapi kualitasnya luar biasa. Terima kasih, mungkin cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Boleh komen-komen untuk berpendapat ya di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru tentang anggrek. Terima kasih dan salam satu hobi.